Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Indri Sonari. Sebuah kisah yang berjudul Teror Malam Satu Suro. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibu bilang jangan keluar malam ini, Din. Suara ibu membentur dinding rumah. Menggema dalam ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram, Dinda menghentikan langkah. Satu tangan masih memegang tas ranselnya. Ibu serius? Dinda menoleh, alis terangkat. Ini malam satu suro, Nduk. Ibu menurunkan suara, tapi sorot matanya makin tajam. Malam di mana batas antara dunia kita dan mereka tipis. Aku cuma latihan nari, Bu, bareng 4 orang di aula kampus, Bu, bukan di kuburan. Dinda menyelipkan ponsel ke saku jaket. Ibu mendekat, menggenggam pergelangan tangan Dinda dengan lembut. Ibu pernah kehilangan saudara perempuan karena dia keras kepala di malam seperti ini. Dia nggak pernah pulang, yang kembali cuma pakaiannya. Dinda malah tersenyum dengan senyum miring. Bu, ayolah jangan kuno. Ini tahun 2025. Di luar rame dan kampus itu bukan kuburan angker. Aku tahu ibu khawatir. Aku janji nggak akan pulang larut malam dan akan langsung pulang selesai latihan. Dinda coba meyakinkan ibunya. Kamu ini kenapa sih? Gak mau dengar perkataan ibu, Nduk? Tanya ibunya. Udahlah, Bu. Dinda udah besar juga. Dia jelas mau latihan di kampus. Kamu terlalu parnoan. Timbal bapak yang keluar dari ruang tengah. Tuh, dengar apa kata bapak, Bu? Ucap Dinda menatap ibunya dengan tatapan memelas. Ibu menghela nafas berat, tapi matanya masih menatap putrinya dengan intens. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Ibu masuk ke dalam kamar sebentar, lalu kembali membawa kain mori kecil yang dilipat rapi. Di dalamnya ada seutas benang merah kusut dan serpihan akar kering berwarna hitam pekat. Ia menjejalkannya ke telapak tangan Dinda. Simpan ini di saku bajumu, jangan dilepas dan jangan sampai hilang. Apa ini? Dinda mengernyitkan dahinya bingung, sambil melihat lipatan kain mori di tangannya. Ini akan melindungimu. Kalau kamu dengar suara manggil nama kamu nanti malam, jangan dijawab. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan barang ini. Ucap ibu dengan tegas. Dinda mendesah nyaris tertawa. Bu, ini latihan tari bukan uji nyali. Pokoknya kalau kamu mau keluar, kamu harus turutin perkataan ibu, Nduk. Tapi saat dia menyimpan bungkusan itu ke saku jaketnya, rambut di tengkuknya berdiri. Suhu di ruang tamu mendadak turun dan udara jadi terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan. Kamu gak ngerti, Nduk, bisik ibu. Suaranya nyaris tidak terdengar. Malam ini bukan malam biasa. Ini bisa disebut dengan malam perayaan untuk makhluk gaib. Ucap ibu dengan tegas. Dinda diam sejenak, merinding, tapi mencoba menepisnya. Dinda berangkat dulu, ujarnya cepat. Ia mencium tangan ibu dan bapaknya lalu bergegas keluar. Udah, tanya Terry, teman yang datang menjemput Dinda. Udah yuk, gimana yang lain? Tanya Dinda sebelum naik ke atas motor. Mereka katanya udah sampai di kampus. Tadi si Reza chat gua, jawab Terry dan menyalakan motornya. Mereka meninggalkan pekarangan rumah Dinda, di mana ibunya masih berdiri di dekat jendela, menatap kepergian putrinya dengan penuh kekhawatiran. Sudah, Bu, jangan khawatir. Dinda pasti akan baik-baik saja, ucap bapak menenangkan istrinya. Ya semoga saja, Pak. Motor melaju menembus jalanan kampung yang lengang. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak ada warung buka. Bahkan warung kopi dekat lapangan pun tutup. Sepi banget. Gak biasanya, saut Dinda. Ini jalan biasanya ramai banget. Terry melirik ke kanan dan kiri. Kamu jadi mikir soal ucapan ibumu tadi? Terry mendengar tadi samar-samar dari teras rumah. Dinda mendesah. Sedikit. Mereka melambat saat melewati pohon beringin dekat musola. Lu lihat nggak? Bisik Terry. Kain putih.
Dinda mencolek bahunya. Tadi nggak ada kan? Terry menghindari tatapan ke pohon. Nggak usah dilihatin, gas aja. Dinda menoleh lagi, kain itu bergerak, naik. Ter, itu... Jangan dilihat, Din. Serius, abaikan saja. Terry fokus mengendari motornya dan cukup mempercepat lajunya. Tidak butuh waktu lama mereka pun sampai di kampus dan memasuki area parkir. Keduanya turun dari motor saat motor sudah yang terparkir dengan rapi. Ayo, ajak Terry. Dinda kembali menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Tetapi entah kenapa setelah melihat kain putih yang terbang tadi, membuat perasaannya tidak nyaman. Din, ayo, anak-anak udah nunggu di ruang latihan, ajak Terry. Iya, ucap Dinda yang bergegas menyusul Terry. Mereka menaiki tangga menuju aula lantai 2. Suara langkah kaki menggema di koridor yang kosong. Lampu-lampu neon di lorong kampus menyala redup. Beberapa berkedip seperti kehabisan daya. Kenapa aula kelihatan lebih tua dari biasanya ya? Gumam Dinda. Karena ini gedung tua yang harusnya direnovasi 2 tahun lalu tapi nggak jadi-jadi, jawab Terry sambil mendorong pintu aula yang terbuka sedikit. Atau mungkin hanya perasaan lu saja? Mereka berdua masuk ke dalam ruangan dan terlihat Reza, Wulan, dan Dani sudah berdiri di tengah ruangan sambil memakai kostum latihannya. Selendang dan jarik batik melingkar di tubuh mereka. Akhirnya datang juga, sapa Reza. Lama banget kalian. Sorry, tadi debat dulu sama nyokap. Dia larang gue buat keluar dari sini, jawab Dinda meletakkan tasnya di kursi dan mengambil kostumnya. Ah, kenapa dilarang? Tumben bener, biasanya juga gak masalah kan? Tanya Reza. Ya, itu katanya malam ini malam 1 suro dan si Dinda dilarang keluar rumah. Emang kenapa dengan malam 1 suro? Sama aja kan kayak malam-malam biasa, gelap, jawab Wulan dengan santai. Enggak, katanya malam ini tuh beda, jawab Terry. Gue pernah denger tentang malam 1 suro, katanya itu malam hari raya makhluk halus, ucap Dani membuat semuanya melihat ke arahnya. Dih, ngawur saja. Sekarang udah gak zaman kayak begitu. Bahkan setan aja udah males nongol di zaman sekarang, ucap Reza dengan kekehannya. Wulan memotong. Udahlah, jangan ngomongin yang aneh-aneh. Latihan aja yuk. Ingat, lusa kita udah tampil. Semua saling tatap. Terry menyalakan speaker Bluetooth yang mereka bawa dari sekretariat. Musik pengiring tarian tradisional mulai terdengar. Alunan gamelan khas Jawa, pelan dan mengalun lembut. Dinda berdiri di barisan tengah dan mereka mulai latihan. Gerakan lembut tangan dan kaki perlahan menyatu dengan irama. Langkah kaki menari perlahan, selendang dikibaskan ke samping, semua tampak berjalan normal. Sampai Wulan menghentikan gerakannya, wajahnya pucat. Kayaknya gua bocor deh. Dinda langsung menghampiri. Loh, lo lagi dapat? Iya, hari kedua, biasanya masih deres, bisik Wulan panik. Bau apaan nih? Iya loh, bau banget ini. Bu anyir sama apa ya? Kenapa kalian berhenti nari? Tanya Reza melihat ke arah Dinda dan Wulan. Wulan buru-buru menutupi bagian belakang kostumnya dengan selendang. Aduh, itu gue bocor. Maksudnya? Tanya Dani yang tidak paham. Gue lagi datang bulan, jawab Wulan dengan gugup. Terry mencoba menenangkan. Santai, kita break dulu aja. Lo ke toilet, ganti pembalut sana. Wulan mengangguk. Masih kelihatan panik. Tapi sebelum sempat berjalan, musik di speaker berubah sendiri. Denting gamelan jadi pelan. Kemudian lambat laun berubah. Suara seperti gamelan tua yang seperti berkarat. Kemudian terdengar suara perempuan tertawa kecil menyusup samar di balik melodi. Kalian dengar gak barusan? Tanya Reza cepat. Suara ketawa, saut Dani. Iya, gak lucu Ter. Lu ngapain sih? Terry menunjukkan ponselnya. Gua gak nyentuh apa-apa, lagu di playlist cuma 1, itu pun yang barusan kita puter. Tiba-tiba musik kembali berhenti, membuat mereka kembali saling bertemu pandang. Ada yang mau temenin gua ke kamar mandi gak? Tanya Wulan dengan suara lirih. Dia mundur perlahan tapi tetesan darahnya semakin banyak. Reza memegang bahunya. Lu berdarah terus, Wul. Wulan mengangkat jarik bagian depannya. Loh, kok deres banget? Tiba-tiba terdengar lagi irama gamelan dari speaker mengejutkan mereka dan tatapan Dinda tertuju ke arah panggung di depan mereka.
Di sana seorang wanita memakai pakaian sinden sedang menari dengan sangat luas. "Lihat ke panggung," ucap Dinda membuat mereka semua melihat ke arah panggung. "Siapa wanita itu?" gumam Terry. "Siapa tuh?" Dani mundur setengah langkah. Wanita di atas panggung bergerak anggun seperti melayang. Kain kebayanya berkibar pelan meski tidak ada angin. "Gua nggak kenal, itu bukan kru kampus," ujar Reza cepat. "Gue yakin tadi di panggung kosong kok," tambah Wulan suaranya gemetar. "Sumpah, tadi nggak ada siapa-siapa." Wanita itu terus menari, langkah kakinya ringan, tapi bayangannya berlawanan arah. Dinda bergidik. "Lo semua lihat bayangannya?" Terry menatap lekat-lekat. "Kok bisa begitu?" "Dia narik ke kanan, tapi bayangannya ke kiri," Danny menyaut pelan. Musik dari speaker semakin cepat, ketukan gamelan seperti memaksa mereka untuk terus menatap. Dada Dinda makin sesak, tenggorokannya kering. "Stop musiknya, Ter," seru Reza. Terry buru-buru memencet tombol di ponsel, musik berhenti seketika. Tapi wanita di panggung masih menari dengan luas, walau tanpa iringan musik. "Gua gak kuat, gua mau keluar." Wulan berbalik, tapi langkahnya tertahan. Brak! Pintu aula tertutup sendiri dengan keras dan mereka semua berteriak kencang karena terkejut. Saat Reza akan mendekat ke arah pintu, terdengar suara kencang dari atas panggung. Panggung berderak keras, wanita berkebaya kini menatap langsung ke arah mereka semua, matanya hitam kosong, wajahnya pucat. Dinda terhuyung mundur. "Enggak, itu bukan manusia. Dia ngeliatin kita." Wulan menangis. "Gue mau pulang, gue takut." Wanita itu perlahan turun dari panggung. Udara di sekitar mereka menjadi sangat sesak dan jantung berdebar lebih cepat. Langkah wanita itu terdengar seperti gesekan kain basah, perlahan mengarah pada mereka. "Aroma apa ini?" bisik Dani menutupi hidungnya. "Kayak darah dan bunga," gumam Terry menatap sekeliling dengan waspada. "Itu kantil," suara Dinda lirih, tubuhnya gemetar. "Ibu pernah bilang bunga itu sering dipakai buat nyambut arwah." Wulan mundur ke belakang, punggungnya membentur dinding aula. "Gue takut, gue beneran takut." "Tenang Wul, nafas dulu," ucap Reza meski suaranya sendiri bergetar. "Ah!" teriak Wulan membuat semua menoleh ke arah Wulan. "Wulan!" Semua melihat dengan jelas, sosok wanita tadi berdiri di belakang tubuh Wulan dan mencengkram pundak Wulan dengan kuku-kuku panjangnya. Dan wajahnya berubah menjadi sosok nenek-nenek menakutkan. "Tolong!" teriak Wulan di sana penuh ketakutan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Jangan lihat matanya!" teriak Dinda panik. "Jangan!" Tapi Wulan sudah terlalu dekat, matanya membelalak, tubuhnya kaku seolah membatu. Wulan meringis pelan menahan rasa sakit dan tubuhnya seperti terpaku di sana. "Wangi darah." Sosok itu cekikikan di dekat wajah Wulan, wajah nenek yang keriput dengan tulang wajah yang menonjol dan matanya yang cekung dan menakutkan. Wulan terus menangis melihat ke arah teman-temannya penuh ketakutan. "Terry, musik, cepat matikan," jerit Dani. "Gue udah matiin dari tadi." Terry menunjuk ponselnya yang kini mati total. Suara gamelan tua kembali terdengar, bukan dari speaker, tapi dari sisi lain, dalam aula. Terlihat ada beberapa pria memakai pakaian adat dan mengiringi musik gamelan di atas panggung. Wajah mereka pucat, dan di bagian mata mereka hitam menakutkan. Dari mana mereka datang?" tanya Reza sangat terkejut dan penuh ketakutan. Alunan musik gamelan sangat kencang di sana, bahkan membuat telinga mereka semua sakit bukan main. Wulan menjerit di sana, penuh ketakutan dan tubuhnya lunglai hampir terjatuh. Reza langsung memeluk Wulan yang tubuhnya kini lunglai, hampir tidak sadarkan diri. Nafasnya terengah, peluh membasahi wajahnya. "Wulan, bangun!" panggil Reza menepuk pelan pipi Wulan yang mulai kembali sadar. Dinda perlahan mundur. Ada yang lain di sini. Jangan berhenti berdoa," ucap Dinda saat melihat sosok lain yang bermunculan. Dani menoleh ke sisi kanan aula. "Ya Tuhan, itu apaan?" Sosok lain muncul, badannya tinggi, sangat kurus, dan kepalanya terbalik. Rahangnya menempel di dahi, matanya hitam melotot ke arah mereka, berdiri di ujung panggung. Tubuhnya menggeliat lalu menunduk dengan posisi tidak wajar, membungkuk hingga perut menempel dada. Sosok itu berjalan dengan tangan dan kaki sekaligus. "Lari!" Reza berteriak.
Tapi kemana? Pintu masih terkunci, jendela aula terlalu tinggi dan dipalang besi. Reza dan Dani mencoba mendobrak pintu beberapa kali, tapi tidak kunjung terbuka. Terry bersuara setelah diam sejak tadi. "Ke balik panggung, cepat!" Mereka semua berlari menuju balik tirai tebal di panggung. Tapi saat tiba di sana, sudah ada seseorang berdiri. Seorang anak kecil perempuan berbaju putih dengan noda lumpur dan darah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tangannya membawa kepala boneka yang sudah robek setengah. Dia mengangkat kepalanya perlahan. "Temenin aku main ya." Semua menjerit. "Balik-balik!" Reza mendorong tirai berbalik arah, tapi suara di belakang panggung semakin banyak. Nama mereka dipanggil satu persatu. "Jangan ada yang menoleh," perintah Dinda, yang ingat perkataan ibunya. "Apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang." Kita kejebak," seru Dani dengan nafas ngos-ngosan dan keringat membanjiri tubuhnya. "Gue capek, kaki gue sakit," keluh Wulan yang berlari terseok-seok karena tarikan tangan Reza. Mereka menoleh ke arah Wulan dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sosok nenek dengan giginya yang hitam dan menakutkan sedang bergelayut di kaki kanan Wulan. "Wulan!" Reza berteriak histeris. Sosok nenek itu mengangkat wajahnya perlahan, kulit wajahnya keriput dan mengelupas. Matanya hitam seperti lubang tidak berdasar dan giginya tampak runcing, menghitam seperti arang terbakar. Ia menggigit ujung kain selendang Wulan sambil tertawa cekikikan. Suaranya nyaring seperti piring pecah. "Lepasin dia!" Reza mencoba menarik Wulan, tapi Wulan berteriak histeris dan tubuhnya mencelos. Tubuhnya sakit, kakinya terasa dipaku. "Kaki gua nggak bisa bergerak, Sa," isaknya yang sudah bercucuran keringat. Terry menarik tangan Reza. Kemudian Dani dan Dinda segera membantu menarik Wulan. "Tarik bareng-bareng." Dani memegangi bahu Reza. 1, 2, 3. Mereka menarik keras dan akhirnya kaki Wulan terlepas dari genggaman sosok nenek itu. Tapi bagian betisnya penuh luka cakar dan darah menetes ke lantai. "Kita harus segera keluar dari sini, gimana pun caranya," ujar Terry. "Coba cek ponsel kalian, siapa tuh ada sinyal dan bisa hubungi keluarga kita atau siapapun," ucap Dani. Mereka mengeluarkan ponsel dan naasnya semua ponsel mati total. "Gimana ini?" tanya Dinda sangat khawatir. "Betis gua sakit dan perih," ucap Wulan dengan wajah yang sudah pucat pasi. "Lu tahan sebentar lagi ya." Reza menggendong Wulan di punggungnya, walau kakinya nyaris goyah. Kita harus keluar sekarang," teriak Reza. Namun dari arah panggung, alunan gamelan kembali berdentum. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Beberapa pria berpakaian adat muncul lagi di atas panggung, memainkan instrumen sambil senyum lebar yang mengerikan. Wajah mereka tetap pucat, mata mereka kosong menghitam, dan darah menetes dari telinga mereka, seolah mereka sendiri pun dipaksa bermain selamanya. "Dari mana mereka datang?" tanya Reza gemetar. "Mereka nggak pernah pergi. Mereka bagian dari malam ini." Terdengar langkah kaki dari segala penjuru aula. Satu persatu makhluk baru muncul. Ada yang tanpa kepala, ada yang merangkak cepat di dinding, ada yang terbang rendah dengan suara tangis bayi. Suara mereka bersatu seperti paduan suara, mengerang dalam bahasa kuno. Terry menggenggam lengan Dinda erat. "Lu bilang tadi, nyokap lu ngasih sesuatu, kain mori itu." Dinda mengangguk cepat, ia mengeluarkannya. Kain itu kini berdenyut hangat dan seperti bersinar samar dalam gelap. "Kita bikin lingkaran, pegang kain ini, jangan sampai terlepas," ucap Dinda cepat, tegas, meski suaranya nyaris bergetar. Mereka semua berkumpul membentuk lingkaran, mengelilingi Dinda yang memegang kain mori itu di tengah. Makhluk-makhluk itu berhenti dan hanya mengelilingi mereka, seperti sedang menonton. Suara gamelan mendadak berhenti, suasana menjadi sangat hening dan sunyi, udara semakin terbatas, dan nafas mereka semakin terasa sesak. Wanita memakai pakaian sinden itu muncul kembali di tengah lingkaran para makhluk. Ia berdiri dengan leher miring dan selendang merah yang kini berlumuran darah. Di tangan kanannya ada kepala boneka milik anak kecil tadi, dan di tangan kirinya ada selendang milik Dinda yang tadi belum sempat dipakai olehnya. Dia mengangkat selendang itu tinggi-tinggi, lalu menunjuk ke arah Dinda. Dinda membeku. Selendang merah itu masih terangkat tinggi di tangan sosok sinden. Makhluk-makhluk lain mulai bergerak pelan, seperti mengitari panggung pertunjukan, dan Dinda adalah bintangnya malam ini.
Dia nunjuk lo lagi, Din, bisik Terry, masih menggenggam kain Mori erat. Lu harus tetap di sini, di dalam lingkaran. Tapi dada Dinda terasa semakin sesak. Suaranya tercekat, matanya menatap sosok wanita itu, tapi tiba-tiba penglihatannya kabur. Kepalanya terasa berat dan berputar. Dia merasa kedua pundaknya terasa berat, sampai terdengar suara lirih bergema dalam benaknya. Dok, ibu di sini. Itu adalah suara milik ibunya yang lirih. Dinda sayang, sini maju, Dok. Ibu kangen kamu, sini pulang. Dinda berusaha keras mempertahankan kesadarannya, tetapi sangat sulit. Perlahan dia melonggarkan genggaman tangan dari kain Mori. Din, Terry menyadari gerakan itu. Jangan lepas. Dinda. Semua temannya memanggil nama Dinda saat gadis itu sudah mulai menatap kosong ke depan. Tubuhnya bergerak pelan, seperti bukan digerakkan oleh Dinda. Dia berjalan pelan mendekati hantu sinden yang tersenyum merekah sambil merentangkan kedua tangannya ke arah Dinda. Dinda, Terry berteriak. Suaranya penuh panik. Ia mencoba menarik lengan Dinda kembali ke dalam lingkaran. Tapi gadis itu tetap berjalan perlahan dengan mata kosong seolah tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Dinda, sadar, Dani menjerit. Tapi Dinda terus melangkah. Sinden itu tersenyum lebar menyambut Dinda, senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Suara gamelan mulai kembali terdengar, tapi kali ini alunannya aneh, terbalik, seperti diputar mundur, mengaduk perut dan menusuk telinga. Dinda berdiri, langkahnya mantap meski mata tetap kosong. Tangannya terangkat perlahan, mengikuti gerakan sinden yang merentangkan selendang merah dan mulai menari. Tubuh Dinda meliuk anggun, seolah dia memang telah hafal setiap gerakan. Jari-jarinya yang lentik menari di udara. Kaki melangkah ringan, mengikuti irama gamelan terbalik yang kembali berdentum mengerikan. Dinda, berhenti! Teriak Terry, mengguncang lingkaran kain Mori. Namun Dinda tidak mendengar. Langkahnya kini bersisian dengan wanita berkebaya, dua penari di panggung pertunjukan milik dunia lain. Dia kerasukan, gumam Dani, tubuhnya gemetar. Kita harus tarik dia balik. Reza hendak menerobos keluar dari lingkaran, tapi makhluk-makhluk di sekeliling mulai bergerak agresif. Sosok anak kecil yang tadi membawa boneka kini berdiri di depan Reza, menyodorkan bonekanya yang sobek. Gantian, sekarang giliran kamu. Dari balik panggung, sosok berkepala terbalik merangkak cepat ke arah Dani. Lalu, brak, Dani tersungkur. Kakinya ditarik makhluk itu. Ia menjerit dan menghantam lantai keras-keras. Dani! Wulan berteriak, mencoba menarik tubuh Dani, tapi tubuhnya sendiri lemas. Suhu di sekitarnya turun drastis dan bau busuk darah dan bunga kantil menguar lebih tajam. Di atas panggung, Dinda terus menari. Wajahnya pucat, senyum melengkung tipis di bibirnya. Tubuhnya benar-benar sudah dikendalikan. Dia dan sinden itu kini bergerak serempak, seperti bayangan dan pantulan. Apa yang harus kita lakukan? Seru Reza putus asa. Peluh membanjiri wajahnya. Gamelan yang menghentak keras di luar nalar seperti dimainkan ratusan tangan dari dasar bumi. Dari balik celah-celah lantai, asap hitam menyembur, membentuk sosok-sosok mengerikan lainnya. Seorang pria tanpa wajah, wanita menggantung dengan tali melilit di lehernya, dan tubuh-tubuh setengah hancur menatap mereka dari segala arah. Apa ini semuanya? Jerit Wulan histeris. Gua takut, pergi! Teriaknya dengan tubuh yang bergetar. Terry mencoba mempertahankan lingkaran kain Mori, tapi makhluk-makhluk itu mulai merayap masuk, menembus batas tidak kasat mata. Sebuah angin kencang datang menerpa tubuh mereka hingga jatuh ke lantai, dan pegangan Wulan pada kain itu terlepas. Salah satu dari tangan itu berhasil menarik rambut Wulan. Gadis itu menjerit, tubuhnya melayang setengah, diseret ke atas seolah ada kekuatan tidak terlihat mengangkatnya. Wulan! Reza melompat memeluk kakinya, mencoba menarik balik. Tapi tubuh Wulan terangkat lebih tinggi, matanya membelalak, kakinya menendang udara. Aku gak mau mati. Tolong, Brak. Sesuatu mencapik punggungnya dari belakang, darah muncrat ke udara. Tidak. Terry dan Reza membeku di tempatnya saat melihat tubuh Wulan terkulai dengan kepala menunduk dan rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Tetesan darah begitu deras jatuh ke lantai dan makhluk-makhluk itu tampak bersorak bahagia. Tubuh Wulan jatuh menghantam lantai dengan suara mengerikan. Tulangnya patah, darah membentuk genangan. Senyap,
Lalu terdengar tepuk tangan perlahan dari makhluk-makhluk di sekeliling mereka, seolah sebuah pertunjukan ritual pengorbanan baru saja usai. Wulan! Reza berlutut, tangannya gemetar, tidak sanggup menyentuh tubuh temannya. Dia beneran mati. Terry memalingkan wajah, nafasnya memburu. Kita harus keluar sebelum ada lagi korban. Dari atas panggung Dinda masih menari, matanya gelap, tapi tangannya mulai gemetar. Sinden itu melayang mengelilingi Dinda, lalu berbisik langsung ke telinganya. Suara itu tidak seperti manusia, lebih seperti retakan kaca dan jeritan yang dipelankan. Tubuh Dinda mulai menggigil dan bergetar hebat, jari-jarinya mencakar lehernya sendiri. Hentikan Dinda, teriak Terry. Lo mesti sadar, Din, lo bukan milik mereka. Teriak Terry dari bawah, memegang erat kain mori yang kini berdarah dari ujungnya. Sementara itu Dani menjerit dari sudut aula. Sosok tanpa wajah kini berada di atas tubuhnya, menekan dadanya dengan satu tangan panjangnya. Dani! Reza menoleh ke arah sumber suara. Itu suara Dani, dia masih hidup, ujar Reza. Brak! Salah satu makhluk berwujud ular manusia membeli tubuh Terry, menjatuhkannya ke lantai. Lepasin gua! Teriak Terry berusaha mencabut sesuatu dari saku jaketnya, lipatan kain mori pemberian Ibu Dinda. Saat kain itu disentuhkan ke kulit makhluk itu, terdengar desisan menyakitkan dan makhluk itu menguap jadi abu. Reza menarik Dani, yang kini wajahnya penuh cakaran. Kita nggak bisa terus begini, ini tempat mereka. Tiba-tiba Dinda menjerit dari udara. Suara ceritanya menusuk, lebih seperti tangisan puluhan anak kecil dalam satu tubuh. Selendang merah itu kini melilit leher Dinda sendiri, menariknya turun perlahan. Sinden di sampingnya tertawa terbahak. Namun di sela suara tawa itu terdengar, Dinda! Itu suara asli Ibu Dinda, jauh, terdengar lemah. Mata Dinda membelalak dan dia langsung tersadar. Kain itu, Terry! Terry meski tubuhnya gemetar dan penuh luka, melempar kain mori ke udara, dan entah bagaimana kain itu melesat langsung membungkus tubuh Dinda. Cahaya putih menyilaukan meledak di seluruh aula. Makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan, dan suara gamelan berhenti. Sinden itu terbakar, menjerit, wajahnya berubah jadi banyak wajah sebelum akhirnya meledak menjadi serpihan abu hitam. Tubuh Dinda jatuh ke lantai terbanting keras ke lantai, tapi ia masih sadar. Mereka semua terdiam di antara puing, darah, dan tubuh Wulan yang sudah tidak bernyawa. Langit-langit aula mengelupas. Gak ada waktu lagi, ayo kita pergi dari sini, ucap Terry yang membantu Dinda berdiri. Sedangkan Reza membantu Dani dan memapahnya, mereka berjalan keluar dari gedung seni. Sebelum benar-benar keluar, mereka kembali melihat ke arah Wulan dengan ekspresi sedih, kemudian meninggalkan ruangan. Lorong kampus tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu neon berkedip-kedip, seperti bernafas, cat tembok mengelupas dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Langkah mereka cepat, namun tertatih. Turun ke lantai 1, lewat tangga darurat, ucap Terry. Mereka berjalan cepat, Dani masih di papa Reza. Kakinya belum kuat menopang tubuh. Dinda berjalan bersama Terry. Tubuhnya gemetar, namun pikirannya mulai jernih. Begitu mereka membuka pintu menuju lorong utama kampus, sesuatu membuat mereka langsung terdiam. Lantai lorong dipenuhi bunga setaman atau bunga 7 rupa dan kemenyan yang terbakar. Lihat, apa itu? Tanya Terry berbisik pelan. Di ujung lorong barisan manusia berdiri membelakangi mereka. Terlihat hanya diam dan tidak bergerak. Dinda menahan nafas. Mereka semua mahasiswa. Terry memincingkan mata. Bukan, lihat kaki mereka. Setelah diamati dengan seksama, ternyata beberapa dari sosok itu tidak punya telapak kaki. Ada yang melayang beberapa sentimeter dari lantai, ada yang tidak memiliki kepala. Reza memundurkan Dani. Muter, kita cari jalan lain. Tapi, tok, tok, tok. Suara ketukan kayu terdengar dari belakang mereka. Lorong belakang aula yang tadi kosong kini juga diisi sosok-sosok putih berjajar. Dan di tengahnya seorang wanita dengan gigi penuh kawat berduri, mengenakan jas alma mater kampus berlumuran darah. Mereka menunggu pertunjukan kedua, bisik Dinda. Maksud lo, ini belum selesai? Dani terbatuk. Dinda mengangguk pelan. Kain mori cuma nutup satu gerbang, tapi malam satu suro punya lebih dari satu pintu. Dinda sangat menyesal karena tidak mendengar perkataan ibunya. Brak!
Tiba-tiba jendela lorong pecah bersamaan. Angin malam menyusup masuk membawa aroma tanah kuburan dan suara geraman kencang. "Buruan, lari!" teriak Terry. Mereka lari menyusuri lorong, melompati bunga-bunga, menendang bara kemenyan. Tiba-tiba salah satu sosok melayang menabrak Reza, menjatuhkannya. "Ah!" Reza menggeliat, tubuhnya seperti dihantam batu besar. Dinda berbalik melihat Reza dan Dani tersungkur. Dia dan Terry kembali untuk menolong mereka, tapi tiba-tiba saja ada tangan hitam yang menarik kaki Dani masuk ke ruangan di samping lorong. "Ah, tolong!" teriak Dani. "Dani!" Reza berusaha meraih kaki sahabatnya, tapi tangan Dani sudah tertarik separuh ke dalam ruangan gelap di samping lorong. "Aku nggak bisa." Dani menjerit saat kuku-kuku tajam mencakar pahanya, darah muncrat membasahi lantai. Terry langsung menarik bahu Reza. "Kita harus tarik dia sekarang." Dinda merunduk dan menyambar kain mori dari saku jaketnya. Dia lemparkan ke dalam ruangan gelap tempat Dani diseret. "Shh!" Terdengar desisan kera, lalu teriakan nyaring dari dalam sana. Cahaya putih meledak sesaat dan tubuh Dani terpental keluar ruangan seperti dilempar. Tubuhnya berdarah, bajunya robek, tapi dia masih hidup. "Nafas, nafas!" Dani terbatuk, suaranya parau. "Mereka narik jiwa gua." Reza membopongnya lagi. "Gak apa-apa, lo selamat bro, kita gak ninggalin siapapun." Sementara itu makhluk-makhluk di ujung lorong mulai bergerak bersamaan seperti mayat hidup. Langkah-langkah pelan menyeret kaki seperti pertunjukan horor. Mulut mereka menganga, mengeluarkan suara gamelan yang tidak berasal dari instrumen, tapi dari dalam tubuh mereka sendiri. Suara tulang, urat, dan organ berserakan. Seorang wanita berkebaya setengah hancur menari di tengah-tengah mereka sambil memeluk kepala anak kecil yang menangis. "Masuk ke ruang dosen, cepat!" Terry menunjuk pintu kaca yang terbuka sedikit. Mereka menerobos masuk, lalu mengganjal pintu dengan lemari. Nafas mereka terengah, bau darah, peluh dan kemenyan masih terasa pekat. Dinda memeriksa sisa kain mori di tangannya, masih berdenyut hangat, tapi makin redup. "Kain ini, kekuatannya gak cukup untuk menutup semua pintu." "Lo tadi bilang gerbangnya lebih dari satu," ucap Reza. "Berarti kita harus tutup semuanya." Dinda mengangguk pelan. "Atau mereka bakal terus buka jalur dari dunia mereka ke sini." "Dan lo tahu di mana gerbang lainnya?" tanya Terry, suaranya nyaris habis. "Gua hanya menebak, ibu gua pernah cerita tentang portal penghubung antara dua dunia yang berbeda," jawab Dinda. "Jadi kita gimana sekarang?" tanya Reza sudah frustasi. "Gua udah gak bisa nafas dengan baik, tubuh gue panas seperti terbakar." Terry menghampiri Dinda, meletakkan tangan di pundaknya. "Din, fokus, kita gak bisa berhenti sekarang. Lo bilang tadi tentang portal penghubung, di mana kira-kira letaknya?" Dinda memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat. Di luar langkah-langkah itu makin dekat. Suara gamelan dari mulut para makhluk mulai terdengar jelas dari balik pintu kaca. Mereka menyeret kaki dengan irama yang tidak manusiawi. "Gua gak yakin, tapi waktu kecil ibu pernah bilang setiap bangunan tua yang berdiri di atas tanah pasti punya titik pusat energi. Biasanya di ruangan yang selalu senyap dan penuh barang yang tidak tersentuh," ujar Dinda lirik. "Perpustakaan." Terry dan Reza saling berpandangan. "Di sana ada banyak sekali buku, baik yang baru maupun yang lama, dan tidak semua buku tersentuh manusia." "Ruang arsip juga bisa," tambah Reza. "Perpustakaan dan ruang arsip bersebelahan," ujar Terry. "Ruang bawah tanah." Dani menyela di antara sesaknya nafas. "Ada ruang terkunci di bawah perpustakaan. Kita pernah lihat waktu MOS, tapi katanya itu ruang penyimpanan skripsi lama." "Bukan cuma skripsi, bisa saja portalnya ada di sana," gumam Dinda. Lemari di pintu kaca berguncang keras. Makhluk-makhluk itu mulai menabrakkan tubuh mereka ke kaca. "Gak ada waktu. Kita ke perpustakaan sekarang." Terry membantu memapa Dani, sementara Dinda berjalan bersama Reza yang menahan sakit di kakinya. Mereka keluar lewat pintu belakang ruangan dosen, menyusuri lorong sempit yang gelap dan hanya diterangi lampu emergensi yang berkedip-kedip merah. Suasana seperti neraka. Asap mulai memenuhi lorong, dinding-dinding dipenuhi jejak tangan berdarah. Di satu titik mereka melewati ruang studio tari yang pintunya terbuka lebar.
dan dari dalamnya terdengar suara musik karawitan tapi tanpa penari. "Hindari ruang terbuka, kita fokus ke perpustakaan," bisik Terry. Begitu sampai di depan gedung perpustakaan, hawa dingin menyergap. Padahal seluruh tubuh mereka seperti terbakar dari dalam. Pintu kaca perpustakaan terbuka perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. "Ayo," Dinda melangkah lebih dulu. Saat mereka melangkah ke dalam, rak-rak buku tinggi seolah bergoyang pelan. Buku-buku jatuh satu persatu seperti ada yang menjatuhkannya. Brak, brak. Mereka berjalan melewati hantaman dari buku-buku itu. "Aku hafal jalannya, lewat lorong kanan, belok kiri, terus turun tangga besi," ucap Dinda. Tiba-tiba, krak, tangga besi berderit. Ada suara langkah lain dari bawah, tapi mereka tetap harus turun. Langkah mereka semakin cepat, menuruni tangga yang sempit dan berkarat. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pintu besi tua. Di sana tertulis dengan spidol pudar, "Dilarang masuk." Terry menarik nafas panjang. "Kita buka." Dinda mengangguk, membuka kain mori dengan kedua tangannya, lalu menyentuhkan ujungnya ke gagang pintu. Pintu terbuka, dan aroma tanah basah serta bunga kantil langsung menguar keras dari dalam. Dinda melangkah masuk perlahan lalu berbisik lirih, "Ini pusatnya, gerbang kedua." Dan tepat saat itu suara nyanyian sinden kembali terdengar, kali ini dari dalam ruangan. Gelombang suara itu membuat rak besi bergemuruh, lantai bergetar dan dinding meretak seperti sedang terjadi gempa bumi. Suara nyanyian sinden bergema dari segala arah, namun tidak ada satupun wujud yang terlihat. Langkah kaki terdengar mendekat tapi bayangannya justru menjauh. Wajah-wajah yang hancur dan tidak bermata menempel di dinding. "Pintu apa itu, Din?" tanya Terry. "Entahlah, tapi firasatku mengatakan kita harus pergi melewati pintu itu," ujar Dinda. "Kamu yakin?" tanya Reza. "Ya, tidak ada jalan lain lagi, kita dikepung," ujar Dinda. "Sudahlah, ayo kita pergi." Mereka semua perlahan membuka pintu itu sampai terlihat sebuah cahaya putih yang menyilaukan. Dinda melangkahkan kakinya masuk melewati cahaya itu, diikuti yang lain. Ketika Terry membuka matanya, ia mendapati dirinya duduk di tengah aula latihan menari di kampus. Cahaya matahari pagi menyerap masuk dari sela jendela. Tidak ada suara gamelan, tidak ada bau anyir ataupun bunga. Suasana terasa lebih hangat dan sepi. Ia menoleh, Reza duduk di sampingnya, memegang kepalanya sendiri dengan ringisan kecil. Dinda membuka matanya dan dia sedang menggenggam kain mori yang kini terlihat kotor dan sobek di ujungnya. Denny bangun dengan memegang area wajah dan dadanya yang terasa sakit. Walau tubuhnya tidak ada luka sama sekali, baik luka cakar atau luka lainnya. "Ini aula?" Reza bertanya bingung. Terry berdiri dengan gemetar, melihat sekeliling. Tidak ada keanehan maupun hal yang mencurigakan, seakan tidak pernah terjadi apapun di sana. "Apa barusan semua mimpi?" bisik Reza. Namun jawaban itu datang dengan tatapan Dinda yang mengarah ke satu sudut ruangan. "Tidak, Wulan." Mereka mendekati tubuh Wulan yang tergeletak, wajahnya pucat dan matanya tertutup. Rambut menutupi sebagian wajahnya, tidak ada darah ataupun luka di tubuhnya. Tapi saat dicek detak jantungnya sudah tidak ada. "Dek, Wulan benar-benar sudah meninggal," ujar Dinda dengan tatapan terkejut. Reza langsung berlutut di dekat Wulan. Wulan bangun, kita udah pulang, kita udah keluar dari sana." Tapi Wulan tidak pernah bangun lagi, tangisan pun pecah. Beberapa menit kemudian petugas keamanan datang setelah mendengar teriakan, dan jenazah Wulan dibawa untuk diotopsi pihak rumah sakit. 1 hari kemudian Terry dan Reza duduk diam di kursi taman kampus. Dinda berdiri memandangi langit yang mendung. Tiba-tiba ponsel Reza bergetar. Ia membuka pesan singkat itu dan tubuhnya langsung membeku. Pesan dari grup kampus. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Dhani Mardhani, mahasiswa komunikasi, ditemukan meninggal dunia di rumahnya pagi ini." Ponsel Reza terjatuh karena syok. "Kenapa?" tanya Dinda pelan. Reza menatap Dinda dan Terry dengan pandangan tidak percaya. "Dhani meninggal." Hening menyesakan menyelimuti mereka. Kini hanya mereka bertiga yang tersisa. Dinda mengangkat pandangannya, matanya berair, lalu bergumam lirih. "Ibu benar, kita nggak seharusnya keluar malam itu. Harusnya kita nggak usah latihan menari malam itu." Isak Dinda menyesali apa yang terjadi. Reza berbisik lirih.
kita nggak pernah benar-benar keluar dari sana ya? Terry menelan ludah kemudian memandang jauh ke arah aula yang kini sudah disegel garis polisi. Dari balik jendela aula yang buram, terlihat sosok wanita memakai pakaian sinden tampak berdiri, tersenyum sambil menari dengan luas, dengan selendang merah yang melambai-lambai seperti mengundang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.